Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juprianto dengan NIM U2019-1007. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dan dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian barat terhadap Al-Quran sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kajian barat atas Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, pertama saya akan menjelaskan fenomena orang-orang Arab yang mengkaji terhadap Al-Quran atau fenomena orientalism terhadap Al-Quran. Orientalis adalah suatu kelompok. Orientalisme adalah sebuah kelompok orang-orang Barat yang mengkaji terhadap Al-Quran dengan maksud untuk memberikan racun atau memberikan pemahaman terhadap orang-orang Timur, yaitu dengan pemahaman yang merusak pemikiran mereka, atau dalam kata lain ingin menghancurkan pemikiran orang-orang Islam. Orientalis ini sendiri merupakan orang-orang non-muslim yang mengkaji tentang Islam dan mempelajari tentang Islam. Bahkan dalam perbuatannya atau dalam pengakuannya, sebagian dari mereka ada yang berkedok Islam. Akan tetapi dari perbuatannya yang secara hakiki, yang sebenarnya mereka menyimpang dari ketentuan Islam. Munculnya orientalis ini sendiri pertama kali dikarenakan terdapat suatu benturan antar Islam dengan Kristen yang terjadi di Sisilia dan Andalusia pada zaman dulu, yaitu pada masa Perang Salib. Kemudian dari situ orang-orang non-Islam, orang-orang Yahudi khususnya ingin merusak pemikiran Islam, ingin mengkaji ilmu agama yang ada dalam Islam, ilmu-ilmu yang terkait dengan keislaman, yaitu mulai dari Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Kemudian ada dua tokoh yang sangat berpengaruh terhadap Al-Quran, yang sangat memberikan kontribusi terhadap pemikiran Al-Quran. Siapa itu? Yang pertama yang ingin saya bahas adalah Abraham Geiger. Ia merupakan seorang tokoh reformasi atau seorang pembaharu Yahudi dan sekaligus rahib atau pendeta Yahudi yang lahir pada tahun 1874, yaitu lahir pada tahun 1810 dan kemudian wafat pada tahun 1874. Ia merupakan alumni Heidelberg dan berkontribusi atau bersinergi dalam orientalis ini, bergabung dengan kelompok orientalis, mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu tentang ketimuran, yaitu orang Islam, demi untuk menghancurkan orang Islam. Kemudian ia memiliki pemikiran terhadap Al-Quran. Ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terpengaruh oleh dua kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Pertama terkait dengan linguistik atau kebahasaan, yang kedua tentang keimanan dan doktrin. Ini kata Abraham Geiger merupakan duplikasi dari Al-Quran, Injil dan Taurat. Selain itu, selain dari doktrin ataupun keimanan, Al-Quran juga mengadopsi cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Bible atau Injil dan Taurat. Begitu juga Abraham Geiger ini memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad merupakan
bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang menulis Al-Quran itu sendiri. Itu yang disebutkan oleh atau statement dari Abraham Geiger. Kemudian yang kedua adalah Theodorus Noldeke. Ia juga seorang tokoh besar dalam orientalis dan merupakan seorang rahib, seorang pendeta Yahudi, dan ia memiliki pemikiran bahwasanya Al-Quran merupakan duplikat atau copy paste atau salinan dari Injil dan Taurat. Mohon maaf sebelumnya, yang menurut Abraham Geiger bahwasanya Al-Quran itu adalah adopsi dari kitab Yahudi, dan kemudian yang disebutkan oleh Theodor Noldeke ini bahwasanya Al-Quran adalah duplikat dari Injil dan Taurat, sehingga banyak di dalamnya secara kebahasaan ada yang mirip-mirip terhadap kata-kata yang ada di Injil dan Taurat. Kemudian Theodor Noldeke ini berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah karya Muhammad, karya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap buku, setiap hasil atau karya itu memiliki referensi tersendiri, dan Theodor Noldeke berpendapat bahwa Al-Quran itu merupakan atau salinan atau sesuatu karya yang dihasilkan atau yang dirujukkan dari kitab Injil dan Taurat. Kemudian apa perbedaan pemikiran dari Theodor Noldeke dengan Abraham Geiger? Kalau yang pertama, Abraham Geiger berpendapat bahwa Al-Quran merupakan adopsi dari kitab Yahudi, yaitu Taurat. Kemudian yang diadopsi adalah mulai dari doktrin, keimanan, kisah-kisah maupun linguistik secara kebahasaan. Kemudian yang disebutkan oleh Theodor Noldeke bahwasanya Al-Quran itu merupakan duplikat atau salinan dari kitab Injil dan Taurat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.